Tidak gampang. Segera membayar kami. Kemanapun Anda akan kami tuntut. Kalau tidak membayar kepada kami, kami akan cari jalan keluarnya. Karena ini adalah hasil keringat kami selama kami masih muda. Jadi kami tidak mau kami harus memperjuangkan hak kami sampai kemanapun. Ya, Wana Arta, ingat itu. Jangan ngumpet, coba bagaimana jalan keluarnya. Tolong ya, jangan sembunyi di balik Sita. Sita berapa teh sih? Kok ngaku semuanya? Kita tahu permasalahannya apa. Kami yang tahu adalah kami taruh uang kami di Wana Arta, titik. Masalah Anda dengan pemerintah, dengan mana, bodoh amat, kami nggak tahu. Pokoknya kami tahu, kami invest di sini, kembaliin hak kami, bayar kewajiban Anda. Udah gitu aja. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan sembunyi. Kami datang dikunciin, digembokin, dikasih satpam. Buat apa kayak gitu? Itu nggak gentle. Yang ada cari solusi bareng-bareng. Nih begini nih kendala kami nih. Nih Bapak Ibu maunya gimana gitu loh. Saya semua di sini, kami semua nih butuh kepastian. Uang kami semua di sini gitu loh. Mau sampai kapan? Mau sampai nih ganti presiden, ganti lagi tuh siapa lagi. Habis itu janji-janji lagi. Yang ada nih yang udah senior udah ya bye-bye gitu loh. Kami ini yang masih muda, cepet tua nih ada nih. Uban saya udah lihat ini. Ya, jangan cari alasan mulu, cari solusi bareng-bareng yuk. Kita selesaiin. Gitu ya. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Kalau cari solusi bareng-bareng pasti ketemu. Nggak usah bohong-bohong sama kita. Adalah satu wadah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kenapa sampai para nasabah datang ke sini? Karena dari pihak pelaku usaha, ya PT Adisarana Wana Arta Life itu tertutup, tidak mau mediasi, tidak mau diskusi. Jadi bola liar itu lari kemana-mana. Nah, kami sudah tidak tertampung aspirasi kami. Kami mencoba mencari solusi di BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ya kita harapkan kita ada titik temu. Pihak Wana Arta bersedia memenuhi kewajibannya para nasabah yang sudah lebih dari 1 tahun. Ya, saya ini nasabah. Saya masuk 2 polis. Ya. Bulan Februari 2020, di mana kasus tersebut sudah ada pemblokiran di bulan Januari. Saya setor uangnya ke virtual account BCA 2 polis tersebut. Loh kok diterima ya? Berarti uang saya itu tidak termasuk yang diblokir dong. Pemblokirannya aja tanggal akhir bulan Januari, kok yang bulan Februari duit saya diterima. Betul nggak? Ya. Kemana uang saya? Balikin aja. Dan kalau memang niat baik, kalau dalam status hukum masih ada proses, jangan terima nasabah lah. Betul nggak? Betul. Iya kan? Ya. Jangan nanti uang nasabah baru dipakai buat bayar bunga-bunga atau manfaat nasabah lama. Benar. Itu namanya sistem ponzi. Gali lubang, tutup lubang. Ya. Betul nggak? Jadi kayak cuman minta uang saya itu kemana ya? Kalau begitu boleh nggak kita bilang suatu penipuan? Nah itu yang bisa menentukan penipuan apa enggak bukan kita, ya kan? Ya kan? Nanti biar proses yang menentukan dia menipu atau tidak. Cuman saya orang awam, ya disita itu akhir Januari, saya masukin polis Februari dan pakai virtual account. Virtual account itu apakah termasuk yang disita? Sedangkan yang disita itu adalah SRE, sub rekening efek. Kita jadi bingung, duit saya kemana ya? Ya kan? Kemana duit saya ya? Buat hari tua ini, bukan hasil korupsi loh, uang saya. Ya hasil kerja, jerih payah buat hari tua. Ya kan? Masalah jumlah itu relatif. Ya jangan bicara besar kecil. Ya kan? Tidak akan bisa ada besar kalau tidak dimulai dengan yang kecil. Betul. Ya kan? Betul. Ya, Ya kesian para korban ini. Ada yang suaminya meninggal, ada nasabah yang sudah meninggal, ada yang sakit juga tidak di cover. Kasian. Kami mau lari kemana lagi kalau bukan diselesaikan mediasi? Silakan Pak, dilanjut Pak. Kita juga minta negara hadir. Betul. Misalnya OJK, jangan cuma kasih stempel. Kalau ada begini harus ikut turun. Bantu kita nasabah.
kita diminta untuk invest dalam negeri. Ternyata kalau ada begini, OJK diam saja. Terus kita harus kemana? Yang bayar OJK kita juga. Itulah yang kita minta, makanya kita ke BPSK, yaitu saya minta OJK juga hadir. Saya masuk Wana Arta lain karena ada label OJK. OJK jangan bersembunyi. Sekarang kita nih konsumen udah semua udah kesusahan. OJK harus turun tangan menangani masalah ini. Ya, cukup. Siapa lagi? Melakukan penelitian terhadap kasus-kasus asuransi yang nanti akan kita rekomendasikan ke Pak Presiden kan gitu. Karena ini menyangkut masalah yang sangat pandemik, artinya asuransi ini menjadi terstruktur, masif dan sistemik, sehingga kita perlu kajian yang mendalam terkait dengan penyelesaiannya terutama kan gitu. Karena memang terutama yang asuransi yang swasta ini memang sangat berbahaya kan gitu kalau nggak kita kawal bersama. Kami dari pemerintah terus akan mendorong mengawal konsumen supaya ada penyelesaian lebih cepat, karena kabar-kabarnya ini kan kita belum jelas semua. Tadi perdebatan di sidang tadi belum kita temukan titik temu yang mendekatkan pada penyelesaian, ada kepastian hukum terutama itu yang kita kawal kan. Pak Saya Muti ya, Mubarak Wakil sebagai Ketua BPKN RI. Pak, boleh dijelaskan timeline-nya dari sejak nasabah, kan ini pertemuan pertama, timeline-nya seperti apa sampai kemudian ada putusan, Pak? Ya kalau dari sisi BPSK nanti bicara Pak Joko lah, tetapi kami dari sisi pemerintah akan mendorong bagaimana OJK untuk bisa menyelesaikan juga kan gitu, karena ini ada otoritasnya. Yang kedua soal PPATK, karena aliran dana ini penting untuk kita lihat. Tadi pertanyaannya bagaimana aliran dana yang sudah diaudit itu, kemana larinya, itu kan juga penting menjadi catatan kita supaya kita bisa berapa sih sebenarnya aset yang dimiliki oleh asuransi ini kan gitu. Artinya BPKN masih akan bekerja sama lagi dengan OJK dalam Ya, kami OJK, PPATK, dan hari ini kita akan rekomendasi ke Presiden kan gitu, biar menjadi perhatian Presiden, karena tugas saya harus memberikan rekomendasi terkait dengan ini supaya nanti penyelesaiannya bisa simultan antar kementerian, karena ini ada urusannya dengan OJK, ada urusannya dengan PPATK, ada urusannya dengan, ya ini kan juga mestinya harus ada lembaga penjamin simpanan asuransi polis kan gitu, karena kalau perbankan punya itu kita harus dorong itu supaya nanti ada persoalan-persoalan ini ada yang jamin. Ini siapa yang jamin kan gitu ketika seperti itu. Ada batas waktunya nggak Pak, dari saat sidang pertama kali ini sampai kemudian ada rekomendasi, itu ada batas waktu maksimalnya nggak Pak? Ya, berapa hari gitu? Kalau batasnya tentu sesuai undang-undang kan memang ada, tetapi bahwa ini kan mediasi sifatnya kan gitu. Nah tentu upaya-upaya semuanya untuk menekan bagaimana asuransi ini bisa cepat melakukan pemulihan terhadap kepastian hukum dan bagaimana hak konsumen tetap terlindungi kan gitu. Tidak hanya janji-janji yang muncul di media itu yang sedang kita teliti terus, karena ya lagi-lagi kemarin misalnya Jiwasraya juga sudah kita hadirkan semua Pak secara nasional, dan mereka menunggu pencairan. Pasti kan gitu. Restrukturisasi tolong di stop dulu, jangan menjadi isu kan gitu. Ini juga sama, hari ini harus ada kepastian dari pelaku usaha, terutama Dirut dan Komut Wana Arta, supaya hadir ke kami menjadi penjelasan, dan nanti kita share kepada BPSK kan, karena BPSK peradilannya kita yang melakukan akselerasi secara nasional tingkat tinggi kan gitu, supaya ada penyelesaian. Karena ini kan yang datang paling pengacara, nanti pengacara bisa berputar-putar lagi kan gitu. Kalau A1 misalnya yang datang itu Dirutnya dan bisa memberikan kepastian hukum, dia bisa memberikan dengan jujur misalnya, itu yang diharapkan oleh teman-teman konsumen kan gitu Pak. Itu saya kira yang paling terpenting. Nah ini lagi penyidikan dari BPSK dan kita akan mendorong lebih cepat juga, makanya kami hadir di sini untuk melihat persoalan yang sangat pandemik ini kan gitu. Tidak hanya Wana Arta, tapi yang lain banyak sekali kan yang kita tangani. Tapi Wana Arta ini swasta sebagai case, karena memang agak sulit biasanya swasta kan gitu, karena tentu kita akan mendorong menjadi lembaga penjamin polis. Ini yang penting dari kita supaya ada kepastian. Kalau perbankan enak ya, ada penjamin LPS. Nah kita ini belum ada, makanya saya dorong ke Pak Presiden, saya rekomendasi untuk bikin lembaga penjamin polis supaya ketika orang berasuransi tenang gitu loh, nggak seperti ini. Kacau semua kan gitu. Alasan pandemi, ya. Direktur Utama sama Komisaris Utama Wana Arta bisa dipanggil oleh BPKN? Kami bisa panggil Pak, nanti dalam waktu dekat saya coba panggilkan gitu untuk bisa menyelesaikan, karena banyaknya asuransi yang seperti inilah kondisinya kan gitu, parah semua kan gitu. Saya bilang sudah lampu merah dan sangat bahaya kan gitu, nggak ada penyelesaian bersama. Ini harus semua para pihak, nggak boleh ini, terutama PPATK Pak, karena kalau swasta ini aliran dana itu kemana kan gitu, apakah ke pribadi, itu bisa kita blokir, bisa kita stop misalnya, supaya ya hak konsumen harus terpulihkan dulu, minimal yang
yang mengadu harus terus pulihkan kan gitu. Parsial dulu, nggak mungkin semuanya kan gitu. Yang di ujung-ujung Papua sana kan agak susah, tetapi yang minimal yang berproses di peradilan, putusan peradilan itu juga bisa mengikat kan. Kan tidak ada yang dirugikan, nyaman, aman dan sebagainya. Makanya ketika ada penjamin itu sedang kita dorong ke pemerintah, kemudian PPATK tolong ini aliran dananya dilidik, disidik, dan kemudian OJK regulasinya tolong jangan berpihak pada pelaku usaha tapi harus berpihak pada konsumen kan gitu Pak. Dan Pak Presiden harus tahu persoalan ini. Cuma yang terlalu kita hari ini saya rekomendasi. kita tolong Pak. Hari ini saya rekomendasi. Pak, sudah banyak korban Pak yang meninggal juga yang sakit Pak. Ya, kami berterima kasih ya. Iya. Ditegaskan sekali lagi Pak, bentuk rekomendasinya apa Pak? Rekomendasinya tentu kepada Pak Presiden untuk perhatian khusus kepada satu lembaga penjamin polis itu harus ada. Yang kedua PPATK harus kemudian mengecek aliran dananya kemana kan gitu. Yang ketiga OJK regulasinya harus berpihak pada konsumen jangan pelaku usaha. Dan Pak Presiden harus hadir, pemerintah harus hadir pada saat yang tepat di ini. Karena terima kasih juga untuk Pak Panate yang sudah mengirimkan kuasa hukumnya. Padahal kami sebenarnya lebih berharap mungkin pihak yang lebih paham untuk datang menjelaskan kepada kami. Ya, karena kami ini adalah konsumen. Ini suara konsumen Jakarta, bahkan suara konsumen asuransi Indonesia. Kita harus bersatu, membangunkan negara, membangunkan pemerintah untuk bangun, jangan tidur lelap. Karena banyak korban yang sudah berjatuhan, sudah banyak korban yang sudah tidak berdaya lagi. Kalau yang Bapak Johannes tangkap dari pertemuan tadi, apa yang mereka tawarkan di apa tadi? Jadi kalau pada tadi ya kuasa hukum tidak paham apa-apa. Jadi dia hanya menampung pertanyaan-pertanyaan kita, ya kan, dan dia akan sampaikan ke pihak manajemen. Artinya kan akhirnya menghabiskan waktu. Harusnya kan bisa dengan jelas, dijelaskan kepada kami. Ya kan, kami ini kan investor pemegang polis. Kami memasukkan premi kami secara langsung kepada pihak Wanarta. Nanti kami kan investor, ya kan, di mana dana kami dipakai oleh pihak Wanarta untuk dikelola. Nah, kami patut menanyakannya. Ya kan, dan dari pihak Wanarta ini harusnya wajib loh, bukan lagi wajib untuk menyampaikan informasi apa yang terjadi dengan masalah ini. Selepas sidang pertama ini, nanti step selanjutnya Pak? Kita akan tanggal 17 Mei dia akan datang untuk memberikan jawaban. Sini? Ya, sini lagi Wanarta. Dan kita minta untuk supaya pihak manajemen yang datang mewakili dari yang operasional, sehingga bisa benar-benar menjawab dengan pasti, tidak lagi dengan berita-berita yang bohong, bukan berita-berita yang tidak benar. Kami juga kan kadang bingung nih, mana yang benar beritanya. Kami sering pertanyakan, ya kan, berapa banyak aset yang disita, yang dirampas, ya kan, ada nggak aset yang nggak dirampas? Ini kita perlu tanyakan, gitu loh. Dan kita perlu jawaban dari pihak manajemen.